Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali materi kita. Pada pertemuan kedua ini kita masuki halaman 594. Materinya berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan gaya. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi gerakan suatu benda. Sebuah bola dapat berubah arahnya karena dia menumbuk ke sebuah tembok, atau sebuah magnet dapat menggerakkan paku besi. Dorongan, apapun dorongannya, dorongan atau tarikan pada suatu benda disebut dengan gaya. Itu definisi gaya, yaitu gaya adalah dorongan atau tarikan pada suatu benda. Dari definisi tersebut kita bisa melihat satu simpulan. Kita bisa tarik simpulan bahwa ada dua rukun. Yang pertama adalah dorongan atau tarikan, yang kedua pada suatu benda. Ini menunjukkan bahwa benda yang terlibat dalam definisi gaya ini tidak cuma satu, tetapi lebih dari satu. Yang pertama adalah benda yang menarik atau yang mendorong. Yang kedua adalah benda yang didorong atau yang ditarik. Nah, interaksi antara dua benda itu baru kemudian muncul satu fenomena yang disebut dengan force atau gaya. Oleh karena itu, gaya tidak mungkin menjadi sesuatu karakteristik yang dimiliki oleh sebuah benda. Misalnya mobil itu punya gaya, tidak, atau mangga itu punya gaya, tidak seperti itu. Ini nanti akan berbeda dengan pengertian massa. Kalau massa itu suatu entitas yang dimiliki suatu benda, sementara gaya tidak. Gaya merupakan satu bentuk interaksi antara dua atau lebih benda, sehingga mesti ada lebih dari satu benda dalam interaksi gaya. Maka di sana dikatakan dorongan atau tarikan. Di situ menggunakan kata hubung atau, bukan dan, ya kan. Dorongan atau tarikan itu benda yang pertama. Yang kedua pada suatu benda, yaitu yang didorong atau yang ditarik, itu benda yang kedua. Baik, gaya dapat menyebabkan sebuah benda mengalami percepatan. Ini menunjukkan kalau gaya itu tidak menyebabkan benda bergerak. Jadi suatu pernyataan fisis yang di sana diakhiri oleh tanda titik, kemudian ada satu kemungkinan konsekuensi fisis yang lain, atau ada satu kemungkinan peristiwa yang lain yang berkenaan dengan akibat dari suatu peristiwa fisis, maka itu disebut dengan miskonsepsi atau salah konsep. Sebagaimana contohnya, gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Itu merupakan satu miskonsepsi. Kenapa? Karena gaya itu menyebabkan benda mengalami percepatan. Ya. Nah, penjelasannya bisa kita lihat lewat oret-oret berikut ini. Kita akan lihat
taruhlah saya memiliki satu buah kotak. Yang kotak ini berada di atas dua bidang yang berbeda. Di sini adalah lantai, kemudian yang di sini adalah es. Nah, di sini diasumsikan ketika benda meluncur di atasnya, maka diasumsikan tidak ada gesekan. Ya. Asumsinya tidak ada gesekan. Baik, kotak ini akan saya beri dorongan ke kanan sebesar F. Maka kotak ini kemudian akan bergerak ke kanan. Setelah sampai di bidang yang alasnya terbuat dari es, maka F-nya saya hilangkan atau saya lepas. Kotak ini kemudian akan terus melaju ke kanan tanpa ada gaya yang menyentuhnya. Nah, baik. Kita akan lihat mulai dari kiri. Ketika dia dalam keadaan diam, berarti kecepatannya sama dengan 0. Ya, kecepatannya sama dengan 0. Setelah saya berikan gaya yang arahnya ke kanan, maka kotak tersebut akan bergerak, dan ketika kotak tersebut bergerak, maka ada satu perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan ini menjadikan tidak lagi sama dengan 0. Selanjutnya, setelah sampai di S, kita akan lepas, kemudian ternyata balok ini tetap bergerak. Ya, balok ini tetap bergerak. Nah, ini juga menunjukkan kalau balok ini akan bergerak meskipun tidak ada gaya yang menyentuh balok ini. Artinya gerak ini tetap ada meskipun tidak ada gaya. Nah, ketika balok ini bergerak ke kanan, kemudian saya berikan gaya F yang arahnya ke kiri, maka perlahan-lahan balok ini akan berhenti. Dia akan kemudian berhenti, dan itu menunjukkan kalau V-nya kembali 0 setelah V-nya atau kecepatannya tidak sama dengan 0. Baik, nah kita akan mundur. Ya, kita akan mundur. Ceritanya kita ulangi dari bagian ketika kotak ini sampai ke bidang S. Kita gambar kembali di bawahnya. Ini S, ini lantai. Nah, ketika balok ini sampai di bidang S, kemudian dia melaju ke kanan, lalu tiba-tiba saya akan berikan gaya F yang arahnya tegak lurus, jadi seperti ini. Ini F sana. Maka pemberian gaya F ini yang arahnya tegak lurus seperti ini akan menjadikan balok itu menyimpang seperti itu. Maksudnya menyimpang ke sana. Ya. Arahnya menjadi menyimpang ke arah kiri. Ya. Nah, dari tiga keadaan ini kita bisa melihat, yang pertama, dari kecepatannya sama dengan 0 menjadi tidak sama dengan 0, artinya ada perubahan kecepatan. Di sini ada perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan itu menunjukkan adanya satu bentuk percepatan.
Selanjutnya, awalnya tidak sama dengan 0. Kita lihat peristiwa yang kedua, awalnya tidak sama dengan 0, kemudian menjadi sama dengan 0. Berarti di sini juga ada perubahan kecepatan yang menunjukkan adanya satu bentuk besaran baru, yaitu percepatan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, adanya gaya yang mendorong balok dalam keadaan tegak lurus akan menyimpangkan balok. Perubahan arah, karena perubahan arah itu merupakan bagian dari kecepatan. Ingat kembali bahwa kecepatan itu punya dua unsur, ya. Kecepatan itu punya dua unsur. Yang pertama adalah kelajuan, yang kedua adalah arah. Ketika salah satu berubah, maka kecepatan juga berubah. Nah, sekarang ketika arah berubah, maka kecepatan berubah, sehingga muncul besaran baru yang namanya percepatan. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, maka ada perubahan arah dan konsekuensinya ada satu besaran yang muncul, yaitu percepatan. Kita perhatikan, adanya F itu menghasilkan percepatan. Adanya F menghasilkan percepatan. Adanya F menghasilkan percepatan. Dari ketiga peristiwa itu, kita bisa simpulkan bahwa adanya F itu akan menghasilkan percepatan. Nah, ini yang kita sebut bahwa kecepatan itu, gaya itu akan menghasilkan benda mengalami percepatan, bukan benda bergerak. Kenapa? Karena ada benda yang diam karena ada gaya. Sehingga simpulan kita adalah dari apa yang kita simak dari peristiwa ini adalah gaya menyebabkan benda mengalami percepatan. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.